Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas izin Allah kita semuanya bisa belajar lagi, duduk lagi sama-sama di SMK. Jadi anak-anak Ayaman ini dari 2012 itu ngajar tiap subuh di SMK, subuh menggapai keberkahan. Alhamdulillah atas izin Allah dikasih kesempatan sama Allah untuk bisa mempraktekkan ini. Apa itu? Yaitu menjaga diri untuk tidak tidur habis subuh. Tidak tidur habis subuh. Dari kapan? Dari tahun 99. Ada yang sudah lahir tahun 99? Belum. Jadi Ayaman ngajar dan belajar untuk tidak tidur habis subuh dari tahun 1999 sampai sekarang. Dan kalau subuh kayak gini atau pagi enggak boleh dalam kondisi belum mandi. Jadi Ayaman kalau ini paling lambat tuh mandinya ba'da subuh, atau yang selalu biasa rutin itu sebelum subuh. Sebelum subuh tuh sudah tidur, sudah mandi. Jadi mau jam berapapun tidurnya malam, Ayaman usahakan pagi-pagi sudah dalam kondisi mandi dan bangun. Nah, orang sering bilang enak ya. Ada harga yang harus dibayar, nak. Ada harga yang harus dibayar. Anak-anak Ayaman kalau mau jadi orang yang hebat, mau jadi orang yang berhasil, sukses dunia dan akhirat, itu usahakan mandi sebelum subuh dan jangan tidur habis subuh. Apa? Mandi sebelum subuh, terus? Itu dua-duanya enak semuanya. Ayah bunda, bang kakak, juga teman-teman Paskas, setiap keberhasilan atau kesuksesan itu ada harga yang harus dibayar. Ada apa? Harga yang harus dibayar. Nah, jadi banyak orang tuh pengen suksesnya aja, tapi tidak mau bayar harganya. Nah, anak-anak Ayaman hari ini yang baik yang dirahmati Allah, Ayaman mau mengingatkan salah satu hal yang sangat fundamental, yang sangat krusial dalam menjalankan kebaikan ini, yaitu mulailah dari bangun subuh dan jangan tidur habis subuh. Kenapa? Karena baginda Rasulullah SAW pernah membangunkan anaknya. Siapa anak Rasulullah? Fatimah Az-Zahra. Siapa anaknya Rasulullah? Fatimah Az-Zahra yang tadi malam namanya sama. Mana Kak Fatimah mana? Ah, itu Kak Fatimah. Jadi satu hari baginda Rasulullah membangunkan anak beliau. Wahai anakku, bangun nak, saksikanlah rezekimu. Lalu Fatimah Az-Zahra karena bingung bilang begini, wahai ayah, bagaimana saya menyaksikan rezeki saya? Sedangkan rezeki itu adalah sesuatu yang gaib. Bagaimana saya bisa menyaksikan rezeki saya, sedangkan rezeki saya itu adalah sesuatu yang gaib. Lalu saat itu Fatimah Az-Zahra bertanya kepada sang ayah, wahai ayah, bagaimana saya menyaksikan rezeki saya, sedangkan rezeki itu adalah sesuatu yang gaib. Lalu dijawab oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saksikanlah rezekimu nak.
Karena Allah membagikan rezekinya dari habis sholat subuh sampai matahari terbit. Dari jam berapa? Habis sholat subuh. Begitulah Allah mengajarkan kepada anaknya Fatimah Az-Zahra untuk bangun subuh dan tidak tidur habis subuh. Tentu tidak mudah ya anak-anak Ayaman ya. Kakak-kakak, saya tahu tadi malam banyak yang tidurnya terlambat. Kalau yang pernah ngikut saya safar ada? Ada enggak yang pernah ikut saya safar atau jalan perjalanan? Ada enggak di sini? Oh, Bang Novan ya. Bang Edes belum pernah ya ikut? Belum pernah roadshow gitu belum ya? Itu biasanya lihat, saya kalau malam biasa acara tuh jam 10, jam 11, kadang jam 1, setengah 2. Nanti jam 4, setengah 4 udah bangun lagi dengan izin Allah. Habis itu sudah enggak tidur-tidur. Paling tidurnya menjelang zuhur. Nah itu salah satu tidur yang diajarkan Rasulullah. Nah bicara tidur, ada 2 waktu yang dilarang oleh Rasulullah. Satu, ba'da subuh. Yang pertama kapan? Ba'da subuh. Itu enggak boleh nak, jangan. Yang kedua, ba'da asar. Tidur yang dianjurkan Rasulullah kapan? Sebelum zuhur. Enggak tahu selama Bahagia Camp sempat tidur enggak sebelum zuhur? Enggak sempat ya, dikit-dikit ya. Mudah-mudahan nanti masuk dalam rundown. Tapi santri-santri kalau udah nengok kolam renang, udah nengok es krim, udah nengok apa, lupa. Enggak sempat tidur. Kalau Ayaman sekarang bikin jadwal setiap hari itu, kalau sudah masuk jam 11, udah close. Cari tempat, cari ruangan, walaupun cuma 10 menit, 15 menit tidur. Namanya deep sleep. Deep sleep itu tidur yang dalam walaupun cuma sebentar. Nah, ada yang mengatakan naumat tidur qailullah itu turithul ghina, mewariskan kekayaan. Jadi kalau pengen hidupnya kaya, sukses, berhasil. Dan ternyata itu adalah hal yang dipraktekkan oleh orang-orang yang non-muslim. Di Jepang, di Korea, di luar-luar negeri itu orang-orang tidurnya menjelang zuhur. Mereka agamanya bukan Islam, tapi mempraktekkan apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Kalau mau tidur yang terbaik itu sebelum zuhur. Jam 11. Itu deep sleep. Fast charging kalau handphone itu. Cepat dan powerful. Nah, maka hari ini Ayaman mau bahas hal-hal yang kecil, yang basic, terutama abang-abang Paskas jangan pernah anggap remeh. Orang-orang bilang begini, enak ya Ustaz Lukman, enak ya Ayaman, enak ya. Enggak, ada hal yang Ayaman lakukan nak, itu dari dulu sampai sekarang berusaha sekuat tenaga untuk jaga dan komitmen. Kita mulai dari yang basic. Back to basic. Apa? Back to basic. Yang pertama, catat ya. Ada 5 poin. Hari ini kita bahas back to basic. Tidak apa-apa bahas yang sederhana-sederhana. Dan ini anak-anak dan juga banyak orang tua yang tidak ngerti. Ini bukan masalah tahu atau tidak tahu, tapi mau atau tidak mau. Coba diulang. Bukan masalah tahu atau tidak tahu, tapi mau atau tidak mau. Oke, sekarang teman-teman sebelum masuk ke back to basic, Ayaman pengen ngajak anak-anak Ayaman untuk buka dulu Quran. Bisa tidak buka Quran? Surat 6, tadi kita baca ayatnya. Ayat 111. Al-An'am hari ini juz yang sudah masuk juz 8 hari ini kan? Tadi kita baca enggak? Walau annana
Dapat? Ayo baca sama-sama yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون Walau annana nazzalna ilaihimul malaikah. Hari ini yang isi SMK siapa? Yang isi SMK kali ini siapa? Ayahman. Tapi ayat ini bilang gini, walau annana nazzalna ilaihimul malaikah. Yang ngisi Bahagia Camp, yang ngisi SMK, yang ngisi Tablik Akbar bukan Ayahman, tapi malaikat turun. Siapa yang turun? Malaikat. Mari kita sambut Tablik Akbar kali ini bersama malaikat Jibril misal gitu. Yang turun siapa? Malaikat. Berarti hebat enggak? Hebat. Dan Allah lanjutkan ayatnya. Wa kallamahumul mauta. Apa? Kallama yukallimu apa? Santri. Kallama yukallimu. Berbicara. Tapi kalau dikasih tasydid, kallama yukallimu menunjukkan bahwasanya orang itu berkata-kata, berulang-ulang, mengulang kalimat yang sama atau menyampaikan berkali-kali dengan sangat serius. Pernah dengar orang kena kejar anjing, terus dia cerita-cerita. Nanti ketemu kawan cerita lagi. Ketemu lagi, cerita lagi. Itu ya terus diceritakannya. Itu namanya kallama yukallimu, menceritakan berulang-ulang. Wa kallamahumul mauta. Coba diulang. Tadi yang pertama siapa yang turun? Yang kedua? Wa kallamahumul mauta. Apa itu? Malaikat. Orang-orang mati bicara lagi. Jadi orang-orang mati datang. Siapa yang sudah mati? Syekh Ali Jaber, Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, Kiai Haji Zainuddin MZ. Terus siapa lagi? Ustaz Arifin Ilham. Guru-guru yang sudah meninggal itu satu panggung di sini tablik akbar semuanya. Tablik akbar. Wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula. Hasyaro itu artinya dihamparkan. Apa? Dihamparkan. Ada es krim, ada kue. Es krim adakah masih? Masih banyak? Nah, kalau kurang nanti kita tambah, Yaman tambah. Semua yang mereka mau, semua yang mereka minta. Siapa yang datang ke majelis taklim dapat ilmu. Oh itu biasa. Siapa yang datang ke pengajian pagi hari ini dapat semuanya. Dapat mobil, dapat harta, dapat emas batangan 2 kilo masing-masing. Jadi Allah bilang dalam Al-Quran ini, malaikat turun. Coba diulang. Orang mati bicara. Semua yang mereka minta dihadirkan Allah. Berarti hebat enggak tuh? Malaikat sampai turun. Terus orang mati bicara lagi. Orang mati hidup lagi dan bicara. Terus yang mereka minta semua dikabulkan Allah. 3 ini teman-teman anak-anak Ayahman, dengarkan baik-baik. Nanti anak-anak Ayahman akan dakwah di pedalaman-pedalaman. Akan melanjutkan dakwah risalah, bikin TPA di Australia, bikin TPA bikin masjid di New Zealand, berdakwah kemana-mana di seluruh dunia ini anak-anak Ayahman ini. Insya Allah suatu saat nanti Allah takdirkan anak-anak Ayahman dan semua yang ada di sini akan berdakwah, bertemu dengan orang-orang untuk mengenalkan Islam. Amin Allahumma amin. Apa kata Allah? Walaupun malaikat turun, orang mati bicara,
Dan semua yang mereka minta disajikan depan mata. Fir'aun tuh kan tidak mau beriman sama Allah. Terus dia bilang, kau bisa tidak belah laut? Musa belah laut. Bisa tidak tongkatmu jadi ular? Dilakukan Musa, bahkan ularnya lebih besar. Sudah terjadi semuanya. Bahkan Nabi Isa alaihissalam menghidupkan orang mati. Nabi Isa menghidupkan orang mati. Apa yang terjadi anak-anak Ayaman? Apa yang terjadi abang kakak semuanya? Ternyata kata Allah, makanu liyu'minu illa ayyasha Allah. Coba diulang. Makanu liyu'minu illa ayyasha Allah. Apa artinya? Apa artinya surat 6 ayat 111 tadi itu? Makanu liyu'minu illa ayyasha Allah. Mereka tidak juga beriman. Berarti kalaupun sudah ada malaikat turun, malaikat sudah turun, orang mati hidup lagi, dan semua yang mereka minta, minta apa nak? Es krim, siap. Minta apa lagi? Ayam panggang, siap. Kambing guling, kambing tidak beguling. Mau apa lagi? Soto, nasi kuning haruan, siap semuanya. Karena di Samarinda jadi nasi kuning haruan ya. Apapun, jazakumullah khair. Apapun yang mereka minta disiapkan. Tapi kata Allah, kalaupun kau sudah turunkan malaikat, orang mati bicara lagi, mereka ngasih kesaksian, saya adalah orang yang pernah mati, disiksa di kuburan sekian hari. Siksa kubur itu benar-benar loh Bapak Ibu semuanya, sakit sekali dalam kuburan itu. Kalau kita meninggalkan sholat, kalau kita curang, kalau kita main sama riba. Sudah cerita orang mati ini di dalam tablik akbar itu tadi, kalau itu bayangan kita adalah tablik akbar, maka kata Allah, walaupun orang mati hidup lagi bercerita tentang kematian, maka nuliyu'minu illa ayyasha Allah. Tetap saja tidak beriman. Berarti hidayah itu mahal. Anak-anak Ayaman mau belajar, mau mondok, bukan orang tuanya benci sayang. Ayaman juga pernah berpikir kayak gitu. Oh, saya dimasukkan ke pondok berarti orang tua saya benci. Enggak, justru karena orang tua sayang dimasukkan ke pondok. Justru karena sayang dimasukkan ke pondok. Kenapa? Karena berharap pengen anak-anak Ayaman ini, anak-anak ini nanti jadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Dulu Ayaman juga gitu. Diam, apa ya, mau jadi apa aku ya? Teman-teman Ayaman pada bilang semua, kau masuk-masuk pesantren jadi apa? Emang dapat apa tinggal di pesantren? Emang dapat apa ngurus masjid? Sekarang Ayaman bisa jawab, dapat apa? Ayaman bisa jawab, dapat semuanya. Coba diulang. Dapat ketenangan, dapat kebahagiaan, dapat keberkahan, mudah-mudahan dapat keistiqomahan. Harta dunia dapat juga. Tadi malam Ayaman kemarin pakai R3, habis itu ganti mobil Innova. Pagi ini sudah ganti pakai Fortuner. Allah Maha Kaya, gak perlu beli, ganti-ganti mobilnya. Habis ini nanti pakai mobil Golf. Nanti di Ayaman pindah lagi kota lain, ganti lagi mobilnya. Allah Maha Kaya. Jadi kalau tanya, dapat apa nak? Kalau engkau dekat sama Allah, jadi santri, oh dapat semuanya. Tapi tidak boleh jadi santri yang malas. Maka hari ini Ayaman akan kasih tahu tipsnya, bagaimana melakukan hal yang basic. Itu tuh tidak kelihatan anak. Orang cuma lihat yang luarnya saja. Nah, apa yang Ayaman lakukan selama beberapa tahun terakhir ini, dari 99 tadi Ayaman bilang, sampai sekarang dengan izin Allah, ada hal basic yang Ayaman lakukan dan itu tidak nampak di luar. Kalau orang sudah ketemu sama Ayaman, ketemu langsung, baru bisa nengok apa yang Ayaman kerjakan. Mau Ayaman kasih tahu? Mau? Minimal ada 5 poin. Ingat tadi ya, Allah bilang gini, maka nuliyu'minu illa ayyasha Allah. Mereka tak akan pernah beriman kecuali Allah yang izinkan. Jadi walaupun sudah maksa-maksa kita, ayo nak bangun nak, itu kalau tidur ya udah tidur. Tapi yang mau dengar banyak masih. Nah, Ayaman fokus sama yang
dengar. Mungkin tadi malam tahajudnya jam 2 ya. Jadi dia khusyuk. Itu lagi berzikir menyebut Allah. Biasa Yaman pernah jadi santri tahu rasanya santri tidur kayak gitu. Begitulah santri itu. Abang-abang Paskas tahu juga. Tapi jangan pernah, ini yang poin pertama yang Yaman sampaikan tadi. Jangan pernah tidur habis subuh. Karena ngerusak rezeki. Habis rezeki kita. Kalau bahasanya Yaman tuh rezekinya sangkut dan sangsut. Apa? Apa itu sangkut? Sangkut tuh lama tak turun. Apa bahasa Arabnya? Apa bahasa Arabnya? Lama tak turun. Nah. Apa itu lama tak turun? Sangkut. Jadi kalau ada itu baju itu sangkut kan? Di meja di kayu-kayu itu sangkut. Apa bahasa Arabnya? Lama tak turun. Nah, itulah dia. Jadi lama tak turun. Jadi ibu-ibu juga yang ada di Masjid Kapal Munzalan, nomor 1 jangan pernah tidur habis subuh. Jangan pernah tidur habis subuh. Dan jangan anggap remeh. Ini pertaruhan rezeki. Kalau hari itu mau rezekinya banyak turun, jaga jangan sampai tidur habis subuh. 1, jangan tidur habis subuh. Lalu apalagi Yaman? Sangkut dan sangsut. Kalau sangkut itu lama tak turun. Kalau sangsut itu, kalaupun uangnya sudah depan mata, ataupun uangnya sudah di tangan, misalnya ini uang udah di tangan, sangsut itu artinya kita bingung gitu mau membelanjakannya, atau kita bingung kemana uang ini kok baru datang sudah habis lagi. Ada yang pernah ngerasakan begitu? Sering. Itu nampak bahwasanya duitnya sedikit. Baru dapat Ustadz sudah habis. Ya iyalah 5.000 dapatnya. Habislah. Jadi 1 sangkut. Apa? Sangkut itu apa? Lama tak turun. Kalaupun sudah turun, lama tak kembali. Maksudnya kok langsung habis. Terus begitu ditanya, mana uangnya ya? Iya ya, kok enggak ada jejaknya. Oh, ternyata mobil rusak. Ya kan, ban bocor, tikus melahirkan. Jadi enggak pernah bisa dia nikmati uangnya. Kalaupun ada dipinjam orang, enggak balik-balik. Lama tak turun. Nah, jadi ayah bunda, salah satu penyebab kenapa rezeki kita sangkut, sudah depan mata, enggak jadi, depan mata enggak jadi, sudah depan mata cancel, atau kalaupun dapat uangnya di tangan tapi tidak bertahan lama dan tidak ada rasanya, itu pasti penyebabnya adalah tidur habis subuh. Jelas? Jangan pernah main-main. Kalau Ayaman enggak mau. Harga mati, sengantuk apapun pokoknya kalau habis subuh tidak berani tidur. Kalaupun mau tidur itu di atas syuruk, di atas matahari terbit, jam 8, jam 9 itu kalau udah ngantuk betul minta waktu istirahat. Tapi biasanya Yaman maksakan diri itu tidurnya menjelang zuhur. Setengah 11, jam 11 tidur. Bentar, 10-15. Apa yang pertama tadi? Jangan tidur habis subuh. Nah, ayah bunda, hidayah itu mahal. Ada kalimat di akhir ayat ini, surat 6 ayat 111. Walakinna aktsarahum. Apa? Yuk buka mulutnya. 1 huruf 10 kebaikan. Buka. Baca sama-sama. Walakinna aktsarahum. Aktsarahum ya. Walakinna aktsarahum. Walakinna aktsarahum. Walakinna aktsarahum yajhalun. Yuk ikut sama-sama, yajhalun. Walakinna aktsarahum yajhalun.
walakinna aktsarahum yajhalun. Ustadznya panjang, berarti banyak masalah. Ustadz panjang, banyak masalah. Jodoh Ustadz, bahagia camp tahun lalu jomblo, bahagia camp tahun ini masih jomblo Ustadz. Coba cek, jangan-jangan tidur habis subuh. Lihat Bang Abbas tuh, tahun lalu bahagia camp, tapi sudah diincar. Ada Umi yang bagus ini kayaknya. Yang dimuliakan santrinya sekalian sama umi-uminya. Mana orang ini? Oh, lagi bulan madu apa bulan bintang nih? Walakinna aktsarahum yajhalun, itu menunjukkan bahwasanya kata Allah, manusia itu bukan tidak tahu, tapi tidak mau tahu. Bukan tidak tahu. Ini tahu, tapi tidak mau tahu. Tahu tapi tidak mau perhatian, tahu tapi tidak mau melakukan, tahu tapi tidak mau praktek. Inilah yang disebut walakinna, ayo. Aktsarahum yajhalun. Walakinna aktsarahum yajhalun. Jadi kata Allah, walaupun malaikat turun, orang mati hidup lagi, semua harta dikumpulkan, mereka tidak akan pernah beriman. Dan sebagian besar mereka itu tidak mau tahu, pura-pura bodoh. Coba diulang. Jadi bukan gak tahu, coba diulang. Tapi tidak mau tahu. Bukan tak tahu, tapi tak mau tahu. Dah, back to basic. Apa? Kembali ke hal-hal dasar. Kembali ke hal-hal dasar, Ayaman mau cerita. Satu. Yang pertama tadi, jangan pernah tidur habis subuh. Yang pertama. Yang kedua, catat. Apa ini? Ayaman pegang apa? Pegang gelas. Apa yang mau diminum? Airnya atau gelasnya? Pastikan ayah bunda, abang kakak semuanya. Cek. Lihat. Makan dan minum pakai tangan kanan. Sudah tahu belum orang-orang itu? Udah. Tapi praktek enggak? Enggak. Coba aja lihat. Ini air minum. Misalnya nih, pakai sedotan. Ambil sedotan pakai tangan kanan, ambil minum pakai tangan kiri, tusuk, srek, terus langsung minum. Makan pakai sendok garpu, makan pakai sendok kanan. Garpunya di tangan kanan untuk motong-motongnya, garpunya di tangan kiri, srek, potong. Selesai daging sticknya dipotong atau makanan dipotong, langsung pakai garpu ditusuk, serap, masuk. Siapa yang umat Nabi Muhammad sini? Siapa yang percaya kalau Nabi Muhammad itu pasti benar? Ayaman mau cerita. Boleh cerita? Ada seorang hafizah. Seorang apa? 30 juz. Hafal Quran. Satu hari murojaah 6 juz. Mengulang-ulang hafalannya berapa juz? 6 juz. Satu hari hafizah ini kemasukan jin, kerasukan jin. Guru Ayaman yang meruqyah dia lalu ngobrol sama jinnya. Hai jin, kok kamu bisa masuk ke perempuan ini? Dia ini penghafal Quran, hafizah 30 juz. Satu hari aja murojaahnya 6 juz. Kok bisa kau masuk ke dalam tubuhnya? Apa kata jinnya? Saya memang menunggu saat untuk bisa masuk ke dalam tubuh perempuan ini. Sulit betul masuk ke tubuh dia ini. Tapi kata dia, ada satu kesempatan saya lihat dia lengah, saya lihat dia lalai, langsung saya masuk ke dalam tubuhnya dan saya tinggal di dalam dan saya tidak mau keluar-keluar. Guru Ayaman tanya, kapan kamu masuknya? Ini murojaah terus, memang betul dia rajin baca Quran, 6 juz satu hari. Kok bisa dia
masuk ke dalam tubuh si ustazah ini, si akhwat penghafal Quran ini? Dijawab sama jin itu, saya masuk ke dalam tubuhnya saat dia minum pakai tangan kiri. Ini ustazah, ini hafizah 30 juz. Murojaahnya 6 juz 1 hari. Sekali aja minum pakai tangan kiri, langsung masuk jinnya. Pertanyaannya yang di depan Ayahman ini, berapa juz sudah hafalannya? Dan berapa kali makan minum pakai tangan? Jangan-jangan, ya diulang. Jinnya sudah bikin kampung di badan kita. Hal kecil. Makanannya nanti ya nak ya. Makannya nanti. Habis ini kita belajar dulu sama-sama. Habis selesai nanti kita makan sama-sama. Udah? Dengarkan baik-baik. Ayahman tidak lama. 1, jangan tidur habis subuh. Yang kedua, makan minum pakai tangan kanan. Kanan. Kok pakai tangan kiri? Oh jangan. Oke, jangan tidur habis subuh. Jangan makan pakai tangan kiri. Jadi tadi kenapa Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasulullah? Jika seorang dari kalian makan dan minum, maka hendaklah dia makan dan minum dengan tangan kanannya. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Setan iblis itu makan pakai tangan kiri. Makan bakwan, ada bakwan di sini. Apa bakwan? Ote-ote. Ote-ote itu ada cabenya nggak? Nah, 1 ini ote-otenya, cabenya pakai tangan kiri. Begitu gigit ini, gigit juga cabenya. Nah, cabenya itu yang bikin sakit perut. Cabenya itu yang bikin usus buntu. Cabenya itu yang bikin pencernaan tidak beres-beres. Kenapa? Dia masuk bersama jin. Kata Rasulullah, fa inna syaitana, sesungguhnya setan itu makan dan minum pakai tangan kiri. Maka guru Ayahman, Habib Muhammad bin Anis mengajarkan makan dan minum itu, makan bakwan atau makan ote-ote, makan bala-bala itu, di sini bakwannya, cabenya dijepit di sini. Nah, jadi kayak gini dia. Ini ote-ote, ini cabenya. Nah, begitu gigit, tangan kirinya kalau yang biasa, masih biasa, tangan kiri jangan diajak makan. Simpan di bawah sini. Nah, turunkan. Gini caranya makan. Supaya nggak tertarik untuk, termasuk juga kadang-kadang anak-anak Yaman, biasanya tuh kalau makan, ya kan, ini lihat ya, hal basic. Ayaman ini cerita hal yang sederhana. Ini gelas. Kita makan pakai tangan. Ada yang pernah makan pakai tangan? Terus nanti ada gelas. Ya kan? Ada gelas. Terus minumnya pakai tangan kiri. Atau minumnya pakai disangga gini. Katanya takut gelasnya kotor. Kalau Ayahman, gelas kotor bisa dicuci pakai sabun pesantren tadi malam. Iya, iklan. Khairu ummah. Ya, pesantren kuat, santri kuat dengan usaha mandiri. Allahu Akbar. Jadi gelasnya dia bilang, saya takut gelasnya kotor Ustadz, kan saya makan pakai tangan. Nanti saya megang gelas, gelasnya kotor. Ayaman bilang, kalau gelasnya kotor bisa dicuci. Tapi kalau jin masuk lewat tangan kiri, bagaimana mau mengeluarkannya? Makanya hafalan Qur'annya tidak nambah-nambah nak. Makanya sudah gimana pun ustadz yang mengajarkan pun tetap aja tidak nyambung. Coba diulang. Gimana? Kenapa tidak nyambung-nyambung? Ya, tidak pernah connect ilmunya. Karena tadi
makan minumnya pakai tangan kiri, tidur habis subuh, itu baru 2 Ayaman sampaikan. Minumnya kalau saya Ayaman enggak mau sanggah, enggak disanggah gitu bahasanya. Ini makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan lagi. Letakkan gelasnya, kan enggak bisa sambil makan minum juga. Monyet. Apa nih namanya? Makan juga, minum juga. Monyet. Belum habis es krim yang satu, habiskan dulu. Tapi bungkus sama sticknya jangan. Makan es krimnya. Habis, ambil lagi. Aman saja. Udah kita siapkan. Satu kulkas anak-anak Ayaman makan yang puas. Tangan kanan, pegang. Dah, itu 1. Tidur habis subuh. 2, makan minum pakai tangan kanan. Ini hal yang basic ya. Hal yang sederhana. Ayaman cerita yang rendah-rendah, yang biasa-biasa aja. Selanjutnya, apalagi nak? Apalagi Ayaman? Yang ketiga adalah mana laki-laki? Yang laki-laki jangan kencing berdiri. Kenapa Ayaman ngomongnya laki-laki? Karena tidak mungkin yang santriwati akhwat kencingnya berdiri. Apalagi pakai botol, botol, enggak mungkin. Apalagi ibu-ibu, ibu-ibu yang ada di Munzalan, di Pontianak, saya yakin ibu-ibu enggak mungkin kencing berdiri. Kalau ibu-ibu kencing berdiri kasihan, bapak ngejarnya. Ketawa mereka. Masya Allah. Jadi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu teman-teman semuanya, anak-anak Ayaman kencingnya jongkok atau duduk. Hanya sekali baginda Rasulullah itu kencing berdiri, itu pun kondisi darurat karena dekat tempat sampah. Ayaman udah tanya sama guru-guru. Jadi bagaimana posisi kencing terbaik? Nih kalau mau lihat enggak? Kalau mau lihat posisi kencing terbaik begini. Tapi Ayaman pakai celana masih enggak kencing di sini insya Allah. Disarankan kencing itu pakai toilet yang jongkok, disarankan. Tapi kalau ada yang sehat, orang besar, tahu? Ayaman enggak bilang gendut, sehat. Orang besar, orang sehat. Enggak bisa Ustadz, enggak bisa Ayaman. Oke, dia kencing di toilet yang ini. Yang penting jangan berdiri, terutama laki-laki. Ini salah satu posisi terbaik. Kaki kanan bentuknya kayak segini, kayak nih, 1, 2. Udah? Yuk, praktek semuanya, praktek. Yang laki-laki. Yang merasa laki-laki, ayo. Dah? Ini ditekan ke bawah boleh atau ditahan boleh, bebas saja. Mana yang enak? Ini salah, terus badan agak ke depan sedikit. Supaya apa? Supaya nanti kantong kemihnya itu turunnya betul-betul ke bawah. Sehingga semua air kencing keluar sempurna. Anak-anak Ayaman dengarkan baik-baik. Air kencing itu racun. Coba diulang. Jadi kalau dibiarkan di dalam, dia merusak tubuh. Nah, ini 1, boleh begini. Atau kakinya dibalik, boleh juga. Begini juga boleh. Yang penting posisinya agak didorong ke depan. Coba, dorong ke depan. Nanti air kencingnya keluarnya sempurna. Tapi kalau jongkok gini gimana Ayaman? Boleh juga. Ya, tapi jangan keluarkan sekarang. Kenapa gitu Ayaman? Nanti adik-adik Ayaman, anak-anak Ayaman semuanya, kalau lihat orang-orang yang kencingnya berdiri, itu sebagian besar punya masalah. Paling sering adalah kanker prostat. Dari mana kanker prostat itu? Kalau laki-laki lemah syahwat dan lain-lain itu penyebabnya kencing berdiri. Kenapa? Karena air kencing yang tidak keluar itu terakumulasi dan berkumpul dan itu merusak sistem kantong kemih, prostat dan lain-lain. Apa penyebabnya kencing? Berdiri. Maka mana kakak-kakak yang sudah punya suami? Yang sudah punya suami?
Sayang enggak sama suaminya? Bilang sama suaminya, "Pah, kencing jongkok." Siapa yang baru tahu? Baru tahu? Pernah lihat di tempat-tempat ibadah, di mal-mal biasanya ada fasilitas kencing berdiri? Anak-anak ayaman tidak boleh. Pulang dari bahagia camp tidak boleh kencing berdiri. Siapa yang melarang? Rasulullah. Siapa yang melarang? Rasulullah. Mau niru Rasulullah? Mau. Rasulullah itu melakukan apa? Tadi. Apa yang Rasulullah lakukan? Kencingnya jongkok. Kencingnya apa? Jongkok atau duduk. Betul juga kebaikan ya. Oke lah. 100.000. Enak belajar sama Yaman nih. Langsung dapat 100.000. 100 kebaikan. Allahu Akbar. Ada lagi yang kencing jongkok 100.000? Oh enggak. Tapi kencing di tempat ya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi anak-anak Yaman tolong sampaikan ini. Tolong sampaikan ini hal yang kecil, hal yang remeh-temeh. Ini belum bicara adab buang air kecil, belum. Sambil kencing sambil nyanyi, "Kaulah segalanya." Tidak boleh. Nyanyi-nyanyi. Ku punya kucing gendut, kerjanya masa kencing sambil nyanyi? Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya. Ada juga yang kadang-kadang usilkan kencing berdiri sama kawan-kawannya. Terus kayak pemadam kebakaran. Tidak boleh. Ya. Mana anak-anak yang mendengar? Tidak boleh. Kadang di kolam renang kan, awas pemadam kebakaran. Tidak boleh, enak ya. Aduh, anak-anak ayam nih. Dah, 1, jangan tidur habis subuh. 2, makan minum pakai tangan kanan. 3, apa? Iya, jangan makan kencing berdiri. Kok makan berdiri? Jadi nanti tuh berdehem gitu. Sambil kencing itu berdehem. Terus diurut dari bawah, dikeluarkan. Karena apa? Nanti kalau sholat pas ruku biasanya ada yang suka kayak keluar. Nah itu penyakit was-was. Itu juga karena salah posisi kencingnya. Maka ketika kita duduk jongkok seperti ini, agak dorong ke depan, itu posisinya perut kita mendorong bagian bawah sehingga air kencingnya keluarnya sempurna. Udah jelas? Berdehem. Apa? Kalau dengar 2 kali, oh lagi kencing. Kalau itu kebanyakan makan es krim ya. Atau kalau ada yang lagi berenang, tiba-tiba pas berenang merasakan ada yang airnya hangat, menghindarlah. Wah. Airnya hangat nih katanya. Tidak boleh ya, tidak boleh kencing di kolam renang. Tidak boleh nak, tidak boleh, tidak boleh. Tak boleh. Apa? Tak boleh. Apa kata meme? Tak boleh. Nanti lu punya Tuhan malah. Apa kata meme? Tak boleh. Nanti lu punya Tuhan malah. Kan Upin Ipin waktu itu mau buka puasa. Karena ayam goreng, dia tengok, Upin, ayam goreng. Nak, ayam goreng. Kata meme, tak boleh. Apa kata meme? Tak boleh. Lu kan puasa. Apa? Nanti lu punya Tuhan malah. Ayaman tahu itu. Apa kata meme? Tak boleh. Lu kan puasa, nanti lu punya Tuhan malah. Muslim kencing berdiri, tak boleh.
nanti lu punya Tuhan malah lu kan muslim. Hayya alas sholah. Apa? Hayya alas sholah. Jadi kalau ada muslim minum pakai tangan kiri, langsung bilang, tak boleh. Apa? Tak boleh. Nanti lu punya Tuhan malah. Jelas? Kencing berdiri. Tak boleh. Nanti lu punya Tuhan malah. Lu kan muslim. Apalagi Ayaman selanjutnya masuk WC. Apa? Pakai kaki kiri. Termasuk Ayaman kalau mau ditiru boleh, enggak apa-apa. Ayaman masuk mall, masuk pasar, masuk pusat perbelanjaan pakai kaki kiri. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Masuk WC. Ayaman pergi ke mall juga sama. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Apa artinya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is? Ya Allah, aku minta perlindungan dari godaan jin laki-laki dan jin perempuan. Kenapa? Di dalam mall banyak jin. Termasuk jin yang 70%. Jin yang 30%, 40%, 70%. Tadinya mau beli susu untuk anak, beli tas, beli sepatu. Bu, ini lagi promosi bu, beli kanan dapat kiri bu. Jin promo. Sale. Semua for sale. Di kampung dia pura-pura miskin. Ternyata di sini semua punya dia. Mobil for sale. For itu kan untuk. Sale itu si sale. Mobil for sale. Rumah for sale. Baju for sale. Semua punya dia. Ternyata orang kaya for sale. Sale orang kaya. Masuk WC kaki kiri. Tadi satu apa? Jangan tidur habis subuh. 2, tangan kanan. Terus? Jangan kencing berdiri. Apalagi pakai pemadam kebakaran. Kencing di kolam renang. Tak boleh. Nanti lu punya Tuhan malah. Lu kan Islam. Udah berapa sudah? Masuk WC kaki kiri, keluar WC kaki kanan. Ayaman juga gitu, masuk WC kaki kiri, keluar WC kaki kanan. Tapi kalau masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Kalau masuk masjid Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Masuk kamar masuk masjid. Keluarnya Allahumma ftahli abwaba fadlik. Kaki kiri. Jadi jangan terbalik nak. Makan minum pakai tangan kanan, bukan pakai kaki kiri. Nanti terbalik-balik. Masuk WC pakai tangan kanan katanya. Nggak bisa masuk WC pakai tangan kanan ya, jangan. Keluar WC, ada yang karena santri hebat, keluar WC 2 kaki Ayaman lompat. Tak boleh. Nanti lu punya Tuhan malah. Jadi anak-anak Ayaman makan minumnya pakai tangan kanan. Yang kidal gimana? Saya kidal. Ayaman punya nenek, punya keluarga itu sudah berpuluh-puluh tahun makan pakai tangan kiri. Jadi kalau dia makan pakai sendok harus pakai kiri. Terus Ayaman bilang Nabi Muhammad makannya pakai tangan kanan. Sayang enggak sama Nabi Muhammad? Sayang. Mau enggak masuk surga? Mau. Pindahkan tangannya. Pernah dia latihan makan tuh sampai salah masuk ke hidung. Enggak biasa. Latihan. Karena ada niat, jadi ada jalan. Kalau ada niat pasti ada jalan. Kalau enggak ada niat pasti banyak alasan. Sudah yang keempat. Yang kelima. Ini yang paling penting.
Apa yang kelima, yang paling penting? Ayaman mau sampaikan, jangan pernah apa? Menyisakan satu butir nasi. Apa? Satu butir nasi. Kenapa? Kita tidak pernah tahu di mana letak keberkahannya. Ayaman sering nengok orang. Sorry ya, SMS. Coba bilang. Sudah miskin sombong. Dompet jelek. Isinya lebih jelek lagi. ATM rusak. Isi ATM-nya lebih rusak lagi. Baju jelek. Penampilan jelek. Bau sudah campur-campur, bau naga, bau macam-macam. Sudah bau naga, bau dinosaurus, bau kudanil, campur semua sudah. Tiap hari angkat tangan, ya Allah minta rezeki ya Allah minta uang ya Allah kasih rezeki ya Allah. Makan di piring, nasinya bertaburan. Anak-anak kalau tengok tadi malam punya ayaman, ndak ayaman sisakan. Sebutir nasi pun ndak berani nyisakan. Dan itu nak, ayaman makan begitu, ndak mau nyisakan nasi walaupun sebutir, dari zaman ayaman masih susah. Ndak bisa makan sama sekali, itu ayaman ndak pernah nyisakan nasi walaupun sebutir. Dan anak-anak ayaman sekarang, 4 orang atas izin Allah, ndak boleh. Ayaman tunggu piringnya satu-satu. Bunda Uung, 4 orang anak ayaman dan Bunda Uung. Ndak pernah nyisakan walaupun sebutir nasi. Kenapa? Kita tidak pernah tahu. Coba bilang. Di mana letak keberkahannya. Ini hal-hal yang ayaman praktekkan insya Allah dengan izin Allah bertahun-tahun. Dari zaman ayaman susah, ayaman tidak punya duit, tidak bisa makan, tidak bisa minum. Masuk ke mall tuh takut, tidak berani masuk ke mall. Padahal tidak beli, cuma masuk aja tidak berani. Saking tidak punya duitnya. Ayaman sering nengok orang banyak utang, banyak masalah. Tapi sombong sehari-harinya. Apa bukti sombong? Kalau makan suka ndak habis. Kalau dapat nasi kotak, biasakan usahakan ambil seperlunya pindahkan. Jadi minta piring kecil atau apa. Kalau ayaman tuh biasanya gitu. Nengok saking pengen jaga ya. Ini begitu buka nasi kotak, banyak betul lauknya. Udah pasti ndak habis. Ayaman ambil sebisanya aja. Sedikit pisahkan di tempat atau ambil plastiknya itu makan di tempat piringnya itu. Yang ayaman mampu. Sisanya bisa disedekahkan sama orang karena ndak kita kacau-kacau. Ini hal yang basic nak. Ini hal yang sederhana sayang. Orang tuh tahu tapi ndak mau tahu. Itulah bahasa Qur'annya. Walakinna aktsarohum yajhalun. Tahu ndak? Ibu-ibu, mama-mama kita yang ada di dapur tuh, dapur bahagia tuh, ndak tidur nyiapkan makannya. Makan-makannya anak-anak ayaman nih, besok sudah mikir, makannya apa, siang ini menunya apa, bagaimana motong buncisnya. Itu dipikirkan detail, anak-anak ayaman makannya ndak habis, jangan ya sayang ya. Kalau ndak habis bagi sama kawan-kawannya. Jangan pernah nyisakan satu butir nasi pun. Kenapa? Satu butir nasi ini kita ndak pernah tahu di mana letak keberkahannya. Habiskan. Ambil semampunya, ambil seperlunya. Kan orang itu bukan ndak tahu tapi ndak praktek. Kadang juga ndak sengaja. Sehari 3 kali ingkar sama Allah. Tiap hari minta rezeki. Ini sudah saya sampaikan ya, jangan antum tuntut saya di akhirat. Ibu-ibu dengar? Jangan sampai kalian antum semuanya menuntut saya di akhirat. Saya sudah sampaikan ya Allah. Saya sudah kasih tahu, sudah ingatkan. Sering saya ketemu, banyak. Mau curhat Ustadz, mau konsultasi Ustadz. Begitu makan tidak habis. Saya bilang pantas masalah kau tak selesai. Gaya makan kau begini. Dari cara kau makan, dari cara kau minum, saya sudah tahu pantas masalahmu tidak selesai. Minum pakai tangan kiri, tidak peduli, cuek, masak bodoh. Tidak tahu, tidak ada otaknya atau apa. Tidak ngerti juga saya.
Geram betul, Ayaman nih geram. Miskin sombong, coba bilang. Allah benci sama orang kaya yang sombong, coba bilang. Tapi Allah lebih benci sama orang miskin yang sombong. Benci betul Allah. Allah benci sama anak muda yang bermaksiat, benci. Tapi Allah lebih benci sama orang tua yang bermaksiat. Udah tua tak tahu diri, udah mau mampus. Iya, udah mau mati. Bentar lagi bungkus kain kafan, masih aja nakal. SMS, sudah miskin sombong. Na'udzubillah min dzalik. Garang Ayaman kalau bab ini nih. Makan bereskan. Hal basic. Nggak usah dulu kita ngomong yang tinggi-tinggi, ngomong yang hebat-hebat. Makan, tengok-tengok piring kau. Apa yang kau ambil? Selesaikan, bereskan. Dengar? Maka tadi Ayaman bilang, makanan jangan dibagikan dulu. Biar Ayaman jelaskan dulu ini. Anak-anak mulai hari ini, di sini, sampai nanti pulang ke pondoknya masing-masing, pulang dari Bahagia Camp, ingat-ingat poin ini. 1, jangan tidur habis subuh. 2, makan pakai tangan kanan. 3, apa? Jangan kencing berdiri atau kencingnya duduk. Yang keempat, masuk WC pakai kaki kiri. Terakhir, jangan pernah menyisakan makanan walaupun sebutir. Nah, ambil seperlunya. Coba diulang. Dengar nak. Apa sayang? Ambil seperlunya. Kalau lihat tuh, pergi-pergi undangan, antum lihat kalau orang undangan nikah, ngambilnya banyak-banyak. Habis tuh, enggak habis, letakkan piringnya di bawah. Nanti ambil kue, cuma disimpan di piring aja. Habis itu enggak dimakan juga. Inilah SMS, sudah miskin, sombong. Ayaman tuh sering geram kadang-kadang. Mohon maaf ya, mohon maaf. Kita enggak boleh sih menilai orang dari penampilan. Tapi dari cara dia berpakaian, kita bisa tahu ini kelas orang ini kayak gimana. Kan penampilan itu menunjukkan kepribadian, betul enggak? Kalau orang itu rapi, maka kita tahu, oh dia ini disiplin. Coba anak-anak Ayaman, kalau lihat Ayaman pakai baju, Ayaman baru-baru aja pakai baju-baju yang kayak sekarang ini. Dulu-dulu ya pakai baju-baju murah, satu kaos kemeja Ayaman tuh harganya 35.000, jas-jas yang Ayaman pakai tuh harganya 100.000, 150.000, ya kan? Baju murah. Tapi Ayaman berusaha, kalau kopiah harus yang warna hitam, jangan sampai ada bekas sujudnya di sini yang sudah kena air itu. Jadi kalau sholat tuh kepala keningnya diangkat gini, jadi supaya yang sujud ininya. Itu cara pakai kopiah begitu. Jangan kenakan kepalanya, jadi ininya nggak kena sujud. Apa keningnya tuh, jadi diangkat kopiahnya gini. Beli kopiah lebih dari 1 songkok itu. Disemprot, Ayaman udah kasih tahu ada parfumnya untuk kopiah. Jadi kalau dibuka enggak bau naga, bau kudanil. Ini ada yang kalau udah buka kopiahnya, ya Allah, semua aroma kebun binatang ada di situ. Habis itu pede gitu, Ustadz mau peluk Ustadz. Angkat kanan bau naga, angkat sebelah kiri bau kudanil. Bekas keringat kaosnya warna hitam, ada garis-garis pembatas khatulistiwa. Baunya ya Allah, ish, tak patut. Bau naga air. Columbus, kelompok ibu-ibu pembungkus. Itu juga enggak boleh. Dulu sama yang punya acara. Ini yang dibungkus sama tempat menyiapkannya, piringnya, mangkoknya, apa kompor gasnya diangkut semua, itu namanya bukan Columbus lagi, itu penyamun namanya. Apa? Penyamun. Jadi lihat, kalau Ayaman kayak gini, oh atasnya hitam, sininya hitam, hitam putih. Dalamnya bajunya Ayaman kombinasi black and white. Bolehlah tunjukkan ya. Cara pakai baju, belajar mix and match. Nah, lihat. Nah, bajunya Ayaman tuh. Nah, tangannya putih, sininya hitam. Kancingnya hitam putih.
jam tangannya disamakan. Ada hitam, ada putihnya. Nah. Pakai baju rapi sayang, belajar mix and match, atasnya apa? Oh hitam, celananya hitam. Ayaman pakai ikat pinggang, pakai kaos dalam. Jadi keringat kita tidak kena baju, pakai kaos dalam. Itu namanya kita perhatian. Kita ini umatnya Rasulullah. Bisa bayangkan kalau Ayaman kopiannya gini. Ini kalah judi, kalah sabung ayam. Walaupun Ayaman qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Kayak gini kopiannya tidak bisa. Orang tidak mau dengar. Rapikan dulu. Nah, terlalu depan juga tidak boleh. Nah. Hai anak-anak Ayaman. Tidak boleh ya. Nah gini. Terlalu belakang juga jelek. Hai bro. Tidak boleh. Gini. Nah, lihat, miring juga tidak boleh. Begini, tidak boleh juga. Nah, jadi sini lurus. Oh, ininya warna hitam. Kenapa gitu? Ayaman pakai parfum standby. Ada yang tanya, baunya Ayaman tuh khas betul cirinya. Apa bau apa itu? Tidak apa-apa lah iklan ya. Pakai parfum apa? Ayaman diisi refill, isi ulang. Bawa kemana-mana, ini ada parfum. Kalau mama-mama udah berumur, enggak bawa minyak angin, enggak bawa minyak wangi apa? Minyak angin. Minyak apa? Minyak angin atau minyak kayu putih lah, aromaterapi. Nah Ayaman pakai parfum, ini di refill, diisi ulang. Botol aslinya ada di rumah. Pakai parfum apa Ayaman? Ayaman pakai parfum Bakarat. Tahu enggak? Apa? Nah. Kalau mau pakai parfum itu, mau dapat mudah, kumpulkan besi sama besi, kasih air asin. Di insya Allah akan bekarat dia. Udah? Nah, karena Ayaman mau ngisi, mau ngajar, Ayaman tidak mau pakai baju terbuka gini. Nah, akhirnya Ayaman pakai jas. Ini jas mereknya apa? Casio. Dikasih orang. Oke. Nah. Mantap. Keren enggak? Islam itu harus keren. Wangi, bersih, rapi. Sip, jangan sampai bau naga. Bau kudanil. Sip. Jelas? Oke. Dah, itu yang bisa Ayaman sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak Ayaman semuanya di seluruh Indonesia. Nih, mana santrinya Ayaman? Semuanya bilang Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, ini anak-anak Ayaman semuanya. Di Bahagia Camp Kalimantan Timur. Bahagia Camp Kalimantan Timur. Nah, tuh udah ada yang nyebutkan parfumnya Ayaman. Kodenya 540. Apa kodenya? 540. Jadi orang tanya, apa aromanya Ayaman tuh, baunya parfum apa? 540. Dah. Masih ada yang ngomong, Ayaman kayak Ahmad Dhani. Ahmad Dhani yang kayak Ayaman. Iyalah. Kok bilang Ayaman kayak Ahmad Dhani? Ahmad Dhani yang kayak Ayaman. Nanti suatu saat dia akan datang ke Munzalan. Dia bilang mau jadi santri katanya. Percaya enggak? Percaya enggak? Dulu Ayaman sering lihat-lihat artis di TV. Terus saya bilang nanti suatu saat artis-artis ini akan jadi santri. Alhamdulillah hari ini dengan izin Allah banyak yang jadi santri. Jadi penampilan itu nak bukan yang utama, tapi yang dilihat pertama. Awat-awat pakai kaos kaki sayang, tutup auratnya. Terus kalau pakai rok-rok itu usahakan pakai legging, pakai celana lagi dalamannya. Kadang-kadang kalau buka naik motor atau naik tangga
kebuka kesingkap betisnya. Kasihan yang ihwan-ihwan, nggak sengaja lihat hilang 20 juz. Yang dihafal baru 2 juz, yang hilang 20 juz. Coba diulang, yang dihafal berapa? Yang hilang? Banyak yang hilang daripada yang dihafal. Nggak sengaja lihat paha, nggak sengaja lihat betis. Awat-awat jaga, tutup sayang. Apa terakhir nih terakhir? Mahkotanya perempuan itu malu. Apa nama mahkotanya perempuan? Malu. Mahkotanya perempuan malu. Mahkotanya laki-laki tanggung jawab. Apa mahkotanya laki-laki? Tanggung jawab. Mahkotanya laki-laki apa? Tanggung jawab. Tanggung. Mahkotanya perempuan? Malu. Laki-laki? Tanggung jawab. Dah, kita belajar hal yang basic. Kaki tutup. Foto-foto Instastory. Hai guys, sepatu aku lagi baru guys. Nggak pakai kaos kaki. Orang tengok, mati. Instastory-nya masih ada, mati. Selama orang nengok auratnya di dalam kubur terus kena siksa sama Allah kan buka aurat. Ya, di mana dapatkan kaos kaki Ustadz? Munzalan Store. Ayaman promosi, enggak, iklan terang-terangan. Tadi malam dia iklan sabun, ya kan? Iklan sabun. Masa Ayaman tak boleh iklan Munzalan Store? Dapatkan di Munzalan Store terdekat. Beli atribut original tanpa ongkos kirim. Hanya di Bahagia Camp Kalimantan Timur. Allahu Akbar. Iya, mahkotanya laki-laki apa? Mahkotanya perempuan? Malu kalau kakinya terbuka. Malu kalau ini. Nah, maka Ayaman pengen ingatkan semuanya, tutup nak, pakai kaos kaki sayang. Kalau ndak ada nanti Ayaman bikin fundraising bersama amalsoleh.com. Bantu kakak ini untuk menutup auratnya. Kita kumpulkan duit se-Indonesia nanti. Beli kaos kaki, kaos mulut, kaos bibir, kaos semua kita tutup mukanya. Ya. Iya, tutup sayang. Tutup nak, anak-anak Ayaman, tutup ya sayang ya. Kakinya enak ya. Ya, itu aurat sayang. Malu ya, malu. Terus kalau pakai masker di sini, kalau pakai masker jangan diletak di kepala. Atau tutup sini. Enggak nampak Ustaz. Enggak boleh ya. Pakai pada tempatnya. Tutup kakinya. Kalau laki-laki enggak pakai kaos kaki enggak apa-apa, ini bukan auratnya. Laki-laki main bola, jangan sampai kebuka aurat. Ya? Ayo belajar hal yang basic. Apa tadi mahkotanya perempuan? Mahkotanya laki-laki? Allahu Akbar. 1, jangan tidur habis subuh. 2, 3, kencingnya jongkok. Terus 4, pakai kaki kiri. Yang keempat, jangan menyisakan nasi walaupun 1 butir. Makanan sudah siap? Mana konsumsi, bagian konsumsi sudah siap? Mana konsumsinya? Sudah ready? Sudah boleh sarapan? Nanti tengok ya, teman-temannya yang makan, kakak-kakak panitia mana paskas, mana panitia? Tolong lihat adik-adiknya, tolong lihat anak-anaknya. Yang makan dan minum pakai tangan kiri, kita kasih hukuman tidak boleh ikut kegiatan sampai sore. Maka tangan kanannya, tangan kiri mana tangan kirinya, mana tangan kirinya? Disimpan di bawah. Dihukum dia, tidak boleh ikut makan. Yang makan tangan? Tolong kakak-kakak yang awat, pendamping-pendamping awat, tolong ingatkan ya, adik-adiknya ya, pakai tangan. Dan jangan menyisakan nasi atau sarapan walaupun 1 butir. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.